Ini adalah detik-detik penetapan upah minimum yang akan dikeluarkan oleh gubernur. Ya memang dunia sudah berubah hari ini, Pak. Dunia ada dalam genggaman. Kalau dulu mungkin orang mencari berita tunggu nonton radio, tunggu surat kabar dan seterusnya. Hari ini dunia bisa kita lihat dimanapun. Dan begitu juga hampir seluruh negara mulai berubah pola pikirnya. Pemimpin yang dahulu-dahulu seakan-akan mencari putusan itu harus mencari wangsit dan seterusnya, sekarang sudah tidak zaman lagi. Bahkan sekelas menurut negara-negara monarki pun juga mengalami perubahan yang begitu drastis. Nah, termasuk di sini adalah tidak luput dari upah minimum. Apalagi upah minimum di beberapa tahun terakhir ini kan sistem mulai dibangun oleh pemerintah dengan mengedepankan kepastian. Semua orang bisa mengakses, semua orang bahkan bisa menghitung sebelum diputuskan oleh gubernur. Ya ini mirip lah Pak Kadis ya dengan kalau dulu kok iso ngerti ya sebelum gerono wis tanggalane wis muncul. Dengan ilmu falaknya kan bisa mempengaruhi. Padahal itu yang sangat susah. Apalagi UMK seperti ini kan sebenarnya sangat sederhana. Cuman yang menjadi PR kami yang disampaikan oleh Bung Abin tadi salah satunya adalah 3-0 kita ini Pak. Ibarat bal-balan ini ya Brasil musuh apa kemarin 4-1 kalah telak lah kita ya dengan Korea Selatan. Ya hari ini sedikit bernapas lega dengan lahirnya Permenaker 18. Tentu ada rasaan yang kurang bisa kami terima secara logika sederhana. Yang namanya inflasi, nah itu inflasi, bukanlah upah, tapi hanyalah semacam penyesuaian. Harga kebutuhan pokok naik, harga BBM naik untuk menstabilkan daya beli masyarakat, tentu itu disesuaikan. Nah, tapi berbicara pertumbuhan ekonomi yang bagaimana Presiden kita menyampaikan dalam sambutannya di beberapa pertemuan penting negara, kita ini kan termasuk negara yang paling baik, 3 negara terbesar, terbaik, terhebat di dunia. Ini luar biasa sekali ini Pak. Berbicara pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan negara-negara lain, kita masih lebih baik. Apalagi di daerah-daerah banyak juga yang lebih baik. Ternyata di Jawa Timur pun Pasuruan lebih baik daripada Surabaya. Misalkan seperti itu Pak. Itu realistisnya kan seperti itu. Termasuk juga di daerah-daerah yang lain. Namun kenapa pemerintah dengan kebijakannya seakan-akan kami ini negara kelas 2. Kenapa pertumbuhan ekonomi itu kok harus dikalikan alfa dan macam-macam? Seakan-akan kok tidak ridho pemerintah itu memberikan pertumbuhan ekonomi kepada rakyat yang namanya buruh. Kamu tak batasi maksimal naik 10% atau 0,1, 0,2, 0,3 dipilih. Padahal kalau kita bicara real dengan aturan yang ada, mungkin kami bisa 0,4 atau 0,5. Kan seperti itu Pak, atau 1 bahkan, atau 1 lebih. Ya ini harapan kami bisa diberikan secara gamblang dan nyata kepada Ibu Gubernur. Kok seperti ini? Yang kedua, lahirnya disparitas ini Pak Kadis mengikuti saya yakin mulai zamannya di bagian hukum. Ini salah satu penyebabnya adalah kurang kontrol, kurang telitinya pemerintah provinsi dalam meneliti setiap rekomendasi bupati wali kota. Saya berani sampaikan ini. Kenapa Pak Kadis? Saat itu kita masih ingat Pak Dekarwo selaku gubernur mengeluarkan surat edaran agar dalam penghitungan upah menggunakan model seperti ini. Surveinya ini sudah ditentukan oleh surat edarannya Pak Dekarwo. Tetapi apa yang terjadi? Hanya ring 1 ini saja yang mentaati aturan itu. Di luar ring 1, Lumajang, Banyuwangi, Tuban, apalagi Bangkalan, tidak ada yang patuh terhadap aturan itu. Sehingga apa? Mulai 2013 mereka menggunakan surat edaran itu tak patuh terhadap pemerintah provinsi. Nah, pemerintah provinsi pun di saat disuguhi rekomendasi itu tidak ngecek secara detail. Oh, ini tidak menggunakan aturan ini. Oh, seakan-akan dibiarkan. Akhirnya apa? Dulu yang selisihnya antara Pasuruan kota dengan kabupaten bisa dilihat, dicek di Google 2010 katakanlah.
itu selisihnya mungkin kisaran 300.000. Hari ini selisihnya 2 juta lebih. Lamongan sama Gresik. Nah, atau ya itu fakta. Nah, hari ini Pak Kadis, setelah saya cek lagi, mungkin Pak Kadis sudah ngecek atau bagaimana, masih ada lagi di era modernisasi yang seperti ini. Ini seperti Kabupaten Kediri, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten mana lagi nih? Tulungagung, Lamongan. Lamongan bukan ya, apa itu? Sumenep. Nah, ini kan lebih rendah dari PP, Pak. Nah, kalau ini dibiarkan, maka disparitas nanti bukan semakin kecil, tapi akan semakin lebar. Ya, teorinya hari ini kan begitu, Pak Kadis ya. Makanya sekali lagi saya berharap Ibu Gubernur, karena ke depan akan semakin berat kalau kita tidak selesaikan hari ini persoalannya. Nah, dari fakta itu, sekali lagi ada 2 hal yang saya sampaikan tadi. Nanti, ya kita sama-sama ngerti lah hitung-hitungannya, rumus-rumusan sama-sama ngerti. Ya, harapan kami dengan kebijakan Ibu Gubernur, 1, berilah kami kenaikan, walaupun pemerintah pusat telah memberikan batasan bisa 10%, ya mungkin ring 1 tidak masalah 10-13%. Tapi yang di luar itu Pak Kadis, ya berbicara persentase tidak menyelesaikan masalah, Pak. Kami misalkan di Pasuruan dapat 8%, 9%. Kalau misalkan Jember dikasihkan 20%, Jember ada Jember ya, ayo nyerah Jember Gondel itu nilainya tidak sebanding. 20%-nya 2 juta, dengan kami 10%-nya 4,5 juta, itu sudah kalah nominalnya. Makanya kita tidak bisa hanya berbicara persentase kondisi itu. Apalagi Jawa Timur hari ini merata, Pak. Ekonominya hampir merata. Madiun, Trenggalek, jalannya api-api kabeh merata. Ya, mungkin itu Pak Kadis ya, harapan kami bisa disampaikan kepada Ibu Gubernur terkait disparitas itu. Penyakitnya yang merah-merah ini, Pak. Yang merah-merah ini loh. Wong wis ana rumusane. Kalau dari suatu daerah itu minus, maka pertumbuhan ekonominya tidak dipakai, cukup inflasi. Oh, ini kok masih di bawah inflasi pertumbuhan rekomendasi kenaikannya. Mungkin itu Pak Kadis yang bisa disampaikan. Mungkin juga kita ada bantuan kepada Ibu Evi ya. Kami juga ingin mendengar bagaimanakah potret Jawa Timur di kacamata dari BPS. Karena kita ingin realnya, karena berbicara upah ini berbicara nasib orang banyak ya, se-Jawa Timur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup Pak. Udin. Baik, sebelum